Baik, sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Gunawan Putra. Nomor induk mahasiswa 208061129. Saat ini saya sedang menjalani studi Magister Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, tepatnya di Bali. Karena kan tahu kan Universitas Udayana. Jadi kali ini saya akan menjelaskan job analisis terkait 11 job dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 silam. Tapi sebelumnya saya akan menjabarkan analisis job lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui, apakah rekan-rekan mengetahui pemilu, definisi pemilu, tujuan pemilu? Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat pemilu tersebut. Nah, pemilihan umum atau pemilu, ya dalam sebuah negara hubungannya sangat dekat dengan masalah politik dan pergantian dari pemimpin. Jadi dilansir dari situs pemilihan umum dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin. Jadi pengertian pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi biasanya disingkat super jurdil. Tahu kan? Jadi dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting karena hal ini melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Jadi alasan dan fungsi pemilu tersebut sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Jadi semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokrasi bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suara masyarakat yang didapat melalui pemilu yang fair. Yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi ini. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit penguasa. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan politik.
Dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan, yaitu, jadi tujuan pemilu tersebut ada 5. Yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik melalui pemilu. Rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintah yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan melalui pemilu. Pemerintah yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya jika rakyat tak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan berganti. Jadi ya seperti kalau misalkan kalau udah nggak percaya, ya mau apa? Jadi ketika wakil rakyat sudah memiliki posisi, sebaiknya harus menjadi yang aspiratif. Selanjutnya yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi pemberian suara para pemilih. Dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Jadi yang kelima, ada pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang 1945. Jadi pemilu itu 5 tahun sekali loh. Jadi saya harap rekan-rekan bisa menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin, karena jangan sampai adanya sogokan-sogokan, karena itu 5 tahun loh. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Mari langsungkan pemilu dengan jujur dan adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi pahami visi misi dari mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan. Mungkin dari teman-teman masih asing dengan kata-kata dari kalimat analisis jabatan tersebut. Oke, analisis jabatan itu adalah proses sistematis yang menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Tujuan dari analisis jabatan itu yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja, dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi yang di dalamnya, termasuk untuk menentukan. Yang pertama itu ada apa saja yang dilakukan oleh pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang kedua, apa saja wewenang dan tanggung jawab pekerja pada jabatan yang didudukinya. Yang ketiga, mengapa pekerjaan tersebut perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Yang keempat, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman apa saja yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang terakhir itu, dan kemampuan, sikap apa saja yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, ada metode job analysis. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode job analysis. Saya memiliki 3 metode yang biasanya digunakan.
Yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada kuesioner. Jadi ketiga metode ini seringkali digunakan pada umumnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama. Observasi. Pada metode analisis jabatan yang menggunakan observasi ini, seorang analisis jabatan atau orang yang melakukan analisis jabatan tersebut mengamati seorang karyawan dan mencatat semua tugasnya, baik yang dilakukannya maupun yang tidak dilakukannya, tanggung jawab maupun bukan tanggung jawabnya, keterampilan yang dibutuhkan, metode atau cara digunakan untuk melakukan tugas, serta kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan risiko. Terus untuk yang kedua, itu ada wawancara. Wawancara itu adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada karyawan. Pada umumnya terdapat 3 jenis wawancara, yaitu yang pertama itu ada wawancara individual, yaitu hanya dengan karyawan terkait. Selanjutnya, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Dan wawancara dengan penyedia atau supervisor ya, atau atasan karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut. Baik, yang ketiga, yang terakhir itu ada kuesioner. Metode kuesioner itu merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk menganalisis jabatan yang sering digunakan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Kelebihan dari metode kuesioner ini adalah dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang relatif murah, dengan catatan bahwa karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka. Jadi dari ketiga metode tersebut, saya yakin udah gak asing lagi di telinga kalian, dari observasi, dari kuesioner, wawancara, dan juga menurut saya metode yang paling terakhir itu paling ampuh, yaitu kuesioner. Karena ketika responden diberikan kuesioner itu, responden lebih bebas untuk mengekspresikan dan memberikan informasi tentang pekerjaan mereka. Benar. Saya setuju sih untuk hal itu. Jadi langsung saja, selanjutnya itu ada uraian jabatan. Oke, uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan itu adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini adalah sangat penting, terutama untuk menghindarkan terjadinya perbedaan pengertian, untuk menghindari terjadinya pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Tapi ada beberapa uraian jabatan yang perlu dicantumkan, yaitu meliputi hal-hal yang perlu dicantumkan dalam uraian jabatan itu adalah yang pertama, ada identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, bagian, dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada ikhtisar jabatan yang berisi tentang penjelasan singkat tentang jabatan tersebut, yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan apabila jabatan tidak cukup jelas. Selanjutnya itu adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan inti dari uraian jabatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya, dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Selanjutnya, hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal dan horizontal jabatan. Ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam hubungannya dengan jalur promosi, aliran, serta prosedur kerja. Selanjutnya ada mesin, peralatan, dan bahan-bahan yang digunakan. Serta yang terakhir adalah kondisi kerja yang menjelaskan tentang
kondisi fisik lingkungan dari suatu jabatan. Misalnya panas, dingin, berdebu, ketal, bising, dan lain-lain, terutama kondisi kerja yang berbahaya. Selanjutnya ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi atau persyaratan jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan tersebut yang tadi kita sudah jelaskan. Tetapi dapat juga disusun secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dan dalam spesifikasi jabatan itu adalah yang pertama ada persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Yang kedua itu ada persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu adalah persyaratan fisik dan mental. Dan yang terakhir persyaratan umur dan jenis kelamin. Selanjutnya ada job design. Dalam job design tersebut saya memiliki 3 job design untuk menganalisa pekerjaan. Oke, ada yang pertama itu dalam job design tersebut adalah job enlargement. Sebuah teknik desain pekerjaan di mana jumlah tugas yang berhubungan dengan pekerjaan meningkat dan pelatihan yang tepat diberikan untuk menambah variasi yang lebih besar untuk kegiatan sehingga mengurangi kemonotonan pekerjaan. Perluasan kerja dianggap sebagai metode terrestrukturisasi horizontal dan dalam pekerjaan yang diperbesar dengan menambahkan tugas-tugas terkait. Perluasan kerja juga mengakibatkan fleksibilitas tenaga kerja yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada yang kedua job enrichment. Job enrichment itu merupakan suatu pendekatan untuk merancang kembali pekerjaan karyawan guna meningkatkan motivasi intrinsik dan meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan berbagai kemampuan mereka. Sedangkan motivasi intrinsik adalah berbagai usaha yang telah dicurahkan dalam suatu pekerjaan guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan, yaitu keberhasilan, keahlian, dan aktualisasi diri. Program job enrichment lebih berhasil jika dikenakan pada pekerja yang tidak takut terhadap tanggung jawab baru dan yang mementingkan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan pribadi dalam lingkungan kerjanya. Job enrichment memungkinkan pekerja untuk lebih bertanggung jawab, membantu dalam pengendalian diri, dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, dan berarti. Selanjutnya yang terakhir itu ada job rotation. Job rotation, perputaran kerja, merupakan bentuk awal dari perancangan kerja, job design. Perputaran kerja, job rotation, merupakan perubahan kerja secara berkala dari satu tugas yang sederhana ke tugas-tugas yang lain. Kemudian beranjak ke topik sebelumnya, pengundian nomor urut paslon ini dilaksanakan oleh KPU yang dihadiri oleh massa, wartawan, dan yang lainnya. Seperti kita ketahui bahwa acara ini telah berjalan lancar dan menghasilkan pasangan Joko Widodo Maruf Amin sebagai pasangan nomor urut 1 dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno sebagai pasangan nomor urut 2. Sebelum memulai menjelaskan 11 pekerjaan tersebut, izinkan saya menyampaikan teknis acara pengundian nomor urut terlebih dahulu. Baik, dikutip dari berita Kompas tanggal 21 September 2018, pengundian nomor urut pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, peserta pemilu 2019 digelar pada 21 September malam. Pengundian nomor urut dihelat di gedung Komisi Pemilihan Umum KPU yang bertempat di Menteng, Jakarta Pusat, jam 20 waktu Indonesia Barat. Teknis pengambilan nomor urut dimulai dari mengambil nomor giliran pengambilan yang dilakukan oleh masing-masing cawapres. Pengambilan nomor urut ini dilakukan secara bersamaan untuk dilihat mereka dapat nomor urut berapa untuk pemilihan umum capres. Setelah itu, berdasarkan nomor giliran yang paling kecil, capres akan mengambil nomor urut pasangan calon.
Selain meminta paslon untuk hadir, KPU juga meminta petinggi-petinggi partai politik pengusung paslon untuk datang menyaksikan dalam pengambilan pengundian nomor urut tersebut. Selain itu, masa pendukung paslon juga diizinkan untuk ikut masuk ke gedung KPU, namun jumlahnya dibatasi, yaitu sebanyak 150 orang tiap pendukung paslon. Dari jumlah tersebut, hanya 50 orang yang boleh masuk ke dalam gedung KPU untuk mendampingi paslon, sementara 100 orang lainnya menjadi saksi pengambilan nomor urut capres dan cawapres di halaman kantor KPU. Sebelumnya, KPU menetapkan pasangan Joko Widodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden yang berkompetisi dalam pemilu presiden 2019. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan kedua pasangan tersebut. Selanjutnya dari sumber lain, yaitu Tribun News tanggal 21 September 2018. Setelah dilakukan pengambilan nomor, pasangan capres dan cawapres itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato. Masa pendukung dari masing-masing calon diperbolehkan untuk menghadiri acara itu. Namun, nantinya lembaga penyelenggara pemilu itu akan melakukan pembatasan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka aparat kepolisian juga diterjunkan. Berikut adalah susunan penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019. Oke, dari pukul 7 malam sampai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, yaitu adalah untuk registrasi pasangan paslon dan tamu undangan. Selanjutnya pukul 8 sampai 8:02 pembukaan oleh MC. Dan dari pukul 8:02 sampai pukul 8:07 menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pukul 8:07 sampai pukul 8:10 pembacaan doa. Dan pukul 8:10 sampai pukul 8:15 pembukaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon oleh Ketua KPU, yaitu pukul 20.15 sampai pukul 20:40 pengambilan nomor urut oleh pasangan calon untuk pengundian nomor urut. Dan selanjutnya dari pukul 8:40 sampai pukul 8:45 pembacaan keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon. Dan selanjutnya di pukul 8:45 sampai pukul 8:50 pemberian plakat dilanjutkan foto bersama. Dan yang terakhir itu adalah pukul 8:50 sampai pukul 9, yaitu pidato pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah menyimak hal tersebut, saya dapat menjabarkan 11 pekerjaan dalam pengundian nomor urut calon pasangan presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama, yang terpenting, terdapat ketua dan anggota KPU yang bertugas sebagai penyelenggara acara pengambilan nomor urut ini. Ketua KPU di sini posisinya sebagai ketua penyelenggara pengundian nomor urut pasangan paslon capres dan cawapres. Dalam anggota KPU ini ada yang bertugas dalam berbagai macam pekerjaan, yaitu bagian teknis pemilu adalah yang menjalankan teknis acara pengundian nomor urut paslon, baik dalam menyusun jadwal sampai berkoordinasi dengan pihak LO paslon yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Bagian kesekretariatan yang bertugas mencatat segala alhasil rapat pleno terbuka pengundian paslon sampai absensi kegiatan. Selanjutnya, bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilu berhubungan terkait penyebaran informasi terkait pengundian nomor urut paslon dan juga melakukan sosialisasi tentang pengundian tersebut. Selanjutnya, bagian sarana. Sarana di sini menghandle berbagai unit sarana yang dibutuhkan baik barang maupun jasa. Selanjutnya ada capres dan cawapres dan keamanan yang merupakan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Selanjutnya wartawan. Wartawan dalam pengundian ini sebagai publikasi dan juga menyiarkan secara langsung jalannya pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selanjutnya itu ada liaison officer atau LO.
yang berasal dari partai politik yang ditugaskan oleh masing-masing partai pengusung dengan tetap berkoordinasi dengan KPU. Yang selanjutnya ada MC. MC di sini merupakan yang memandu jalannya acara sebelum kemudian akan mengambil alih atau diambil alih oleh moderator, yaitu ketua KPU, yang akan memandu jalannya rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon. Selanjutnya Bawaslu. Bawaslu ini merupakan badan yang secara khusus mengawasi pemilu baik KPU maupun yang lainnya. Kemudian saya akan menyampaikan secara rinci mengenai metode analisis, spesifikasi pekerjaan, dan deskripsi pekerjaan. Dimulai dari ketua KPU sebagai ketua penyelenggara dengan metode analisis pekerjaan observasi, mengumpulkan informasi mengenai ketua KPU. Job deskripsi dari ketua KPU adalah yang pertama, memimpin rapat pleno dalam dan seluruh kegiatan KPU. Yang kedua, bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam. Dan yang ketiga, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU. Dan D, yaitu yang terakhir, menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Dalam bagian penjelasan dijelaskan bahwa ketentuan D berarti yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU adalah ketua KPU. Dalam ayat 2 menjelaskan dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno. Kemudian job spesifikasi dari ketua KPU adalah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, yaitu yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 4. Yang kedua, memiliki pangkat atau golongan ruang pembina tingkat 1 atau 4B khusus jabatan fungsional tertentu paling kurang dengan pangkat atau golongan ruang pembina utama muda. Selanjutnya, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultur sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling sedikit selama 5 tahun. Sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 tahun. Selanjutnya, memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, yaitu berusia paling tinggi 56 tahun sejak tinggal ditetapkannya keputusan pengangkatannya yang bersangkutan. Sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, memiliki pengalaman dan atau memahami pengelolaan di bidang keuangan, sumber daya manusia, dan aset, barang milik negara. Selanjutnya, memiliki pengalaman dan atau memahami pengetahuan di bidang pemilihan umum, memiliki dan atau memahami proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman dan atau memahami proses perencanaan program dan anggaran. Nah, namun apakah kalian sudah mengetahui siapa ketua KPU waktu terselenggaranya pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2018 kemarin? Saya rasa masih ada rekan-rekan yang belum mengetahui ya. Jadi saya akan memberikan rekan-rekan sejarah singkat atau riwayat beliau kepada rekan-rekan. Jadi, pria kelahiran Surabaya 2 Maret 1974 ini menghabiskan masa kecil dan sekolahnya di kota kelahirannya. Bahkan 2 tempat kuliahnya juga di daerah Surabaya. Arif Budiman kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 atau yang biasa dikenal dengan UNTAG, dan Universitas Airlangga UNAIR Surabaya. Saat kuliah, Arif terlihat aktif di berbagai organisasi mahasiswa. Ia aktif di Senat, Fakultas Sastra, Badan Perwakilan Mahasiswa BPM, Fakultas Sastra UNTAG, dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UNAIR, Universitas Airlangga. Bahkan jauh sebelum kuliah, Arif juga terlibat aktif di OSIS SMA. Di penghujung kuliahnya pada tahun 1999,
bertepatan lahirnya era reformasi, Arief Budiman terjun ke organisasi pemantau pemilu. Ia menjadi koordinator University Network for Free and Fair Election atau UNFREL. Jadi untuk wilayah Jawa Timur untuk mengawasi pemilu 1999 silam. Ini adalah debut pertamanya sebagai penggiat pemantau pemilihan umum. Saat itu Arief memasuki di usia 25 tahun. Berkat bekal pengalamannya tersebut, setelah menyelesaikan kuliah di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya pada 2002, Arief pun bekerja sebagai peneliti di Jawa Pos di Institute of Pro Autonomy. Di sini ia mengkaji persoalan daerah-daerah yang menggelar pemilu. Selain itu, ia juga aktif di Asia Network for Free Election atau UNFREL. Pada tahun 2004, ia ikut seleksi sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum di Jawa Timur dan terpilih untuk periode 2004 sampai 2009. Pada periode berikutnya, ia juga kembali terpilih untuk yang kedua kalinya masa bakti 2019-2013. Namun, di penghujung jabatannya pada 2012, Arief ikut seleksi untuk KPU Pusat. Lagi-lagi, ia lolos untuk menjadi anggota KPU Pusat periode 2012 sampai 2017. Berbekal pengalamannya, hampir 15 tahun mengabdi di Komisi Pemilu, ia kembali mencalonkan diri dan terpilih lagi. Kali ini yang menjadi Ketua KPU Pusat periode 2017 sampai 2022. Nah, apakah rekan-rekan tertarik dengan profesi tersebut? Dan saya yakin Bapak Arief Budiman ini memiliki ekstra kepribadian yang kuat karena kan dari di bidang intelektual. Jadi menjadi anggota KPU itu menurut saya hal yang sulit dari segi, tapi semua pekerjaan emang sulit sih, tapi dari segi pemilu tersebut pastinya banyak ada godaan. Tapi saya akui dan saya acungi jempol sampai sekarang Bapak Arief Budiman telah terpilih menjadi Ketua KPU Pusat. Jadi semangat terus untuk yang memiliki cita-cita sebagai Ketua KPU. Untuk rekan-rekan, semangat. Sebelumnya saya akan membacakan job deskripsi dan spesifikasi dari anggota KPU yang kemudian akan dilakukan pembagian di dalamnya. Yang pertama, ada anggota KPU. Metode job analisis yang digunakan adalah metode observasi, mengumpulkan informasi dan mengamati individu yang melakukan pekerjaan itu. Adapun deskripsi pekerjaannya menurut data kpu.go.id. Yang pertama, penyiapan pemetaan daerah pemilihan dalam penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan teknis dan supervisi pencalonan dan kampanye dalam pemilu. Yang ketiga, ada penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta bimbingan teknis, supervisi pemungutan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD dan DPRD, presiden atau wakil presiden dan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang keempat, penyiapan pedoman tata cara dan memproses pergantian antar waktu anggota DPR dan DPD. Yang kelima, penyiapan pedoman tata cara serta bimbingan teknis dan supervisi pengisian keanggotaan DPRD di pemekaran. Setelah mengetahui deskripsi pekerjaan KPU, saya akan membahas bagian acara dari pengundian ini terlebih dahulu. Bagian acara merupakan biro teknis dan hubungan partisipasi masyarakat pada bagian teknis pemilu. Dalam subbagian pencalonan dan penetapan calon terpilih dalam KPU tersebut, sebelumnya menggunakan metode job analisis dengan metode observasi, mengumpulkan informasi dan mengamati individu yang melakukan pekerjaan ini.
Job deskripsi dari bagian acara ini adalah yang pertama, membuat rencana dan rancangan jalannya acara pengundian dengan membuat rundown, draft acara, dan teknis acara lainnya secara detail, akurat, dan efisien. Terus yang kedua, mengkoordinasi semua pelaksanaan acara pengundian kepada semua bagian yang berpartisipasi pada acara ini, seperti LO paslon, Bawaslu, keamanan, wartawan, dan undangan lainnya. Yang ketiga, bertanggung jawab akan kualitas, kelancaran, serta operasional acara pengundian nomor urut paslon. Yang keempat, mengontrol jalannya persiapan dan pelaksanaan acara pengundian. Yang kelima, menganalisis masalah dan memutuskan solusi pada saat acara berlangsung. Selanjutnya, saya juga memiliki job spesifikasi dari bagian acara ini, yaitu yang pertama adalah merupakan anggota KPU dengan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 2007 tentang penyelenggara pemilu yang membahas mengenai syarat anggota KPU. Spesifikasi pekerjaannya adalah warga negara Indonesia dan berusia minimal 35 tahun pada saat pendaftaran untuk calon anggota KPU, maupun pernah menjadi anggota KPU dan berusia minimal 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota, atau pernah menjadi anggota KPU provinsi atau kabupaten kota. Dan selanjutnya yang kelima itu setia pada Pancasila UUD 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang keenam, berintegrasi, berkepribadian kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya yang ketujuh, memiliki pengetahuan keahlian di bidang tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Dan yang ke-8, pendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon KPU kabupaten atau kota. Yang ke-9, berdomisili di wilayah NKRI dan di wilayah provinsi maupun daerah bersangkutan dibuktikan dengan KTP. Dan yang ke-10, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit. Dan yang 11, tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik dan dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik bersangkutan. Selanjutnya yang ke-12, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Tidak sedang menduduki jabatan politik struktural dan fungsional. Selanjutnya, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN atau BUMD selama keanggotaan. Memiliki pengalaman menjadi bagian acara, baik dalam berkoordinasi, teliti, detail, akurat, dan efisien. Dapat menemukan solusi dengan cepat ketika terjadi masalah, dan merupakan pribadi yang tegas, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Nah, bagian kesekretariatan. Sekalian sudah nggak asing kan kesekretariatan, karena sekretariat itu tuh bisa ditemukan di di organisasi manapun, karena dalam sebuah organisasi pastinya tidak luput dengan sekretariat tersebut. Jadi, kesekretariatan ialah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat, yakni menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Dengan demikian, kesekretariatan bersifat aktif dan dinamis dalam kegiatan jasa-jasa perkantoran, terutama yang berkaitan dengan proses administrasi. Selanjutnya, pengertian kesekretariatan adalah merupakan sifat kegiatan atau aktivitas kerja dari seorang sekretaris, atau merupakan sifat dan macam pekerjaan yang harus dikerjakan pada jabatan sekretaris. Pada zaman modern seperti sekarang, dalam kantorlah lazim bahwa pejabat pemimpin dari suatu perusahaan, instansi, atau lembaga lainnya
dibantu oleh seorang pegawai yang dibebani dengan tugas surat menyurat dan penyimpanan dokumen-dokumen serta pelayanan tamu maupun urusan rapat yang dinamakan sekretaris menurut buku The Lion G. Pada pokoknya, sekretariat adalah satuan organisasi yang melakukan pekerjaan pelayanan dalam bidang usaha. Namun, sejalan dengan kecenderungan pada jabatan sekretaris, tugas-tugas sebuah sekretariat juga tampak meluas sehingga sering meliputi bidang-bidang kepegawaian, keuangan, perbekalan, dan hubungan masyarakat. Dengan perkembangan jabatan sekretaris yang begitu luas, dari jurusan tulis, dari juru tulis sampai menjadi manajer tingkat atas, maka kini diakui adanya bidang kerja yang disebut sekretariatship atau kesekretariatan merupakan profesi dari segenap sekretaris yang bekerja dalam bermacam-macam organisasi pada semua tingkat jenjang organisasi. Jadi seperti yang saya katakan, sekretaris itu perlu juga karena urusan surat menyurat tersebut penting. Baik, kemudian kesekretariatan yang berada di bawah KPU, metode job analisis dengan metode observasi, mengumpulkan informasi dan mengganti individu yang melakukan pekerjaan ini. Job deskripsi dari bagian acara ini adalah: adapun yang pertama, mencatat segala hasil dari rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon, merekap segala hasil tersebut dan kemudian berkoordinasi dengan biro lainnya di KPU, dan membuat semua surat perizinan dan undang-undang perihal acara pengundian kepada pihak yang bersangkutan, berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal KPU perihal pelaporan hasil rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon sesuai acara pengundian nomor urut paslon, dan mengurus segala hal pendanaan dan berhubungan langsung dengan Biro Keuangan KPU perihal pengundian nomor urut paslon. Selanjutnya, job spesifikasi dan pekerjaan ini adalah kemudian menurut Undang-Undang Nomor 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang membahas mengenai syarat anggota KPU. Spesifikasi pekerjaannya adalah warga negara Indonesia, berusia minimal 35 tahun pada saat pendaftaran untuk calon anggota KPU maupun pernah menjadi anggota KPU, dan berusia minimal 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota, atau pernah menjadi anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota setiap pada Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, berintegritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah SLDA atau sederajat untuk calon KPU kabupaten atau kota. Berdomisili di wilayah NKRI dan di wilayah provinsi maupun daerah bersangkutan dibuktikan dengan KTP. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan, atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik bersangkutan. Tidak pernah dipidana, dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Tidak sedang menduduki jabatan politik struktural dan fungsional. Bersedia bekerja penuh waktu. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN atau BUMD selama keanggotaan. Memiliki pengalaman menjadi bagian sekretariatan, memiliki etika komunikasi yang baik, memiliki kecakapan, mengetahui alur-alur surat menyurat di KPU, disiplin terhadap waktu, cekatan, dan fokus. Bagian publikasi dan sosial informasi pemilu. Bagian ini masih berada di bawah biro yang sama dengan bagian teknis pemilu. Bagian publikasi berhubungan dengan wartawan maupun media yang ada untuk melakukan siaran langsung dan publikasi lainnya. Job design dan job enrichment.
Bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilu. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun job deskripsi bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilu ini yaitu menyiapkan pemerintahan dan penerbitan informasi pengundian nomor urut dan juga berhubungan langsung dengan wartawan yang bertugas menyiapkan sosialisasi tahapan dan informasi pemilu serta memfasilitasi kampanye pemilu serta menyiapkan tata cara kampanye pemilu dan menyiapkan pelaksanaan tata usaha biro. Adapun job spesifikasi pada bagian publikasi pada sosialisasi informasi pemilu ini adalah kemudian menurut Undang-Undang 2017 tentang penyelenggaraan pemilu yang membahas mengenai syarat anggota KPU, spesifikasi pekerjaannya adalah warga negara Indonesia berusia minimal 35 tahun pada saat pendaftaran calon anggota KPU maupun pernah menjadi anggota KPU dan berusia minimal 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota, atau pernah menjadi anggota KPU atau kabupaten atau kota, setia pada Pancasila UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, berintegritas, berkepribadian kuat, jujur dan adil, memiliki pengetahuan keahlian di bidang tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, pendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon KPU kabupaten atau kota, berdomisili di wilayah NKRI dan di wilayah provinsi maupun daerah bersangkutan dibuktikan dengan KTP, sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh di rumah sakit, tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau sekurang-kurangnya dalam jangka 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik bersangkutan, tidak pernah dipidana, dipenjara dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih, tidak sedang menduduki jabatan politik, struktural dan fungsional, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia menduduki jabatan dan pemerintahan dan BUMN atau BUMD selama keanggotaan, mampu berkoordinasi dengan wartawan, memiliki nilai lebih dalam publikasi. Baik, selanjutnya ada bagian sarana. Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun job deskripsi bagian sarana yaitu yang pertama subbagian standar barang dan jasa. Tugasnya yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan spesifikasi dan mutu barang dan jasa kebutuhan pemilu yang akan diadakan. Terus yang kedua ada subbagian administrasi pengadaan barang dan jasa. Itu tugasnya itu mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi barang dan jasa kebutuhan pemilu. Yang ketiga ada subbagian dokumentasi pengadaan barang dan jasa, yaitu tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan dokumentasi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemilu. Job spesifikasinya sama seperti tadi, yaitu yang pertama itu ada menurut Undang-Undang 2007 tentang penyelenggaraan pemilu yang membahas mengenai syarat anggota KPU. Spesifikasi pekerjaannya itu adalah yang pertama ada warga negara Indonesia berusia minimal 35 tahun pada saat pendaftaran untuk calon anggota KPU maupun pernah menjadi anggota KPU dan berusia minimal 30 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, kabupaten atau kota, atau pernah menjadi anggota KPU provinsi atau kabupaten atau kota. Setia pada Pancasila UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Berintegritas, berkepribadian kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Selanjutnya pendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon KPU kabupaten atau kota. Berdomisili di wilayah NKRI dan di wilayah provinsi maupun daerah bersangkutan dibuktikan dengan KTP. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dan kesehatan menyeluruh di rumah sakit.
Selanjutnya, tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik bersangkutan. Selanjutnya, tidak pernah penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya itu ada tidak sedang menduduki jabatan politik, struktural, dan fungsional. Selanjutnya bersedia bekerja penuh waktu dan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN atau BUMD selama keanggotaan. Nah, kali ini selanjutnya saya akan membahas calon presiden. Tapi sebelumnya rekan-rekan udah tahu kan siapa yang akhirnya terpilih menjadi presiden? Betul sekali, Insinyur Haji Joko Widodo yang berhasil memenangkan pemilu 2018 silam. Jadi Insinyur Haji Joko Widodo ini, Pak Jokowi ini telah pernah menjabat sebagai wali kota Solo dan pernah menjabat sebagai gubernur DKI di sebelum untuk dulunya kan Jokowi ini jadinya 2 periode. Sebelumnya telah juga pernah menjadi presiden dan sekarang menjabat lagi untuk yang kedua kalinya. Jadinya beliau untuk hal mengatur kenegaraan ya dapat diacungi jempol. Jadi langsung saja metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun job description presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Selanjutnya, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selanjutnya, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional dan dengan persetujuan oleh DPR, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Selanjutnya, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Selanjutnya, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya, memberi remisi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, meresmikan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Dan selanjutnya, menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan MA atau Mahkamah Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Nah, selanjutnya saya memiliki serangkaian job specification atau job spesifikasi pekerjaan dari presiden adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Selanjutnya, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan. Tidak sedang memiliki tanggungan untung secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan terdaftar sebagai pemilih. Selanjutnya, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, belum pernah menjabat sebagai presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MK, atau bentuk lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung oleh G30 SPKI. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, wakil calon presiden atau calon wakil presiden adalah metode yang digunakannya adalah observasi dan wawancara. Calon wakil presiden itu memiliki job deskripsi, yaitu mendampingi sang presiden jika presiden sedang menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara. Selanjutnya, membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan, membantu presiden dalam mengordinasikan, menjalankan, dan mengevaluasi program kerja kabinet, melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari, menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden, memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang, bertanggung jawab penuh membantu presiden dalam urusan kenegaraan, menjalankan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga di pemerintahan, memperhatikan dan menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Selanjutnya, tugas dan wewenang wakil presiden sebagai pembantu presiden adalah turut membantu presiden dalam menjalankan peraturan undang-undang dalam roda pemerintahan. Tugas dan wewenang wakil presiden sebagai pengganti presiden adalah menggantikan presiden jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan karena pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti mengalami sakit atau kematian saat menjabat. Tugas dan wewenang wakil presiden sebagai jabatan yang mandiri adalah mengisi kegiatan dan undang-undang seperti sebagai pembicara atau tamu acara kebangsaan tanpa adanya persetujuan dari presiden. Adapun job spesifikasi wakil presiden adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
Yang keempat, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Bertempat tinggal di wilayah NKRI, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Yang ketujuh, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan, personal, atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Dan yang kedelapan, tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. Yang ke-9, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan yang ke-10, terdaftar sebagai pemilih, selanjutnya memiliki nomor wajib pajak atau NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib orang pribadi. Dan yang nomor 12, belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Yang ke-13, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ke-15, berusia minimal 35 tahun. 16, berpendidikan paling rendah tamat SMA atau bentuk lain yang sederajat. Yang ke-17, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Dan yang ke-18, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan. Kalian mau tahu nggak visi, misi dari calon presiden dan calon wakil presiden sebelum menjabat dari pasangan nomor urut 1 dan 2 dari Pak Prabowo Subianto dan Joko Widodo? Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, sahabat saya Bapak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selama 4,5 tahun saya dengan Pak Yusuf Kalla telah berusaha keras, telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di negara kita Indonesia, yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga bertumpu kepada pemerataan. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan. Baik itu ketimpangan antar kaya dan miskin, ketimpangan antar wilayah, dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan. Oleh sebab itu, kami membangun infrastruktur tidak di Jawa saja, tidak Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Untuk apa? Dengan infrastruktur itu, kami ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Baik berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus, baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang juga akan berefek, berimbas pada barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa. Dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara, seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan juga
Freeport. Kemandirian ini sangat penting sekali karena dengan kemandirian ini ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan. Kemudian di bidang kesejahteraan sosial, kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah, baik di akademi maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, kami juga mengeluarkan Kartu Prakerja. Dan dengan Kartu Prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Yang terakhir, kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon oleh pemerintah karena ini akan kita subsidi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Pak, akan ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara dimanapun kau berada. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua dapat hadir di debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa, yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. Ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas rancang bangun ekonomi kita. Sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri. Dan kenyataannya adalah dan diakui oleh pemerintah sekarang bahwa kekayaan nasional Indonesia mengalir ke luar negeri. Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri. Kemudian telah terjadi deindustrialisasi. Kalau negara lain industrialisasi, kita deindustrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini keliru, ini harus kita rubah. Prabowo Sandi mempunyai strategi untuk merubah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi, kemudian tidak punya strategi pembangunan. Terima kasih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri kita sangat kaya raya, alhamdulillah. Kampanye 8 bulan, lebih di 1.550 kunjungan, saya bertemu dan mengharu biru rakyat, menebarkan semangat optimisme. Rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu, emak-emak, dari milenial, anak muda, bapak-bapak, petani, nelayan, guru honorer, para pekerja, semua menginginkan tema hari ini yaitu tema ekonomi menjadi tema utama dan kita sebut sebagai referendum ekonomi. Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah di Langkat, Sumatera Utara. Ibu Nurjanah menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke
tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau, sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok kita akan bisa menang. Waktunya habis. Selanjutnya keamanan. Bagian ini sih menurut saya paling riskan dan dimana tanggung jawabnya besar, dalam artian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika acara sudah berlangsung. Langsung saja keamanan di sini dilaksanakan oleh Pas Pampres dan kepolisian. Metode analisis kepolisian adalah observasi. Kepolisian memiliki job description, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketatanan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengembangan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Selanjutnya, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang menerima laporan dan atau pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlakukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang. Adapun job spesifikasi dari kepolisian adalah yang pertama, itu warga negara Indonesia.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan paling rendah SMU atau sederajat, usia minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri dan Polisi Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan, dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, jadi masuk ke Pas Pampres. Pas Pampres itu adalah pasukan pengamanan presiden, atau Pas Pampres adalah satuan pelaksana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Personil Pas Pampres berasal dari prajurit pilihan seperti Kopassus, Raider, Kostrat, Marinir, Yontaifib, Denjaka, Kopaska, dan Kopaskas, dan Bravo 90, yang setiap prajurit atau anggotanya dipilih dari yang terbaik dari segi fisik, mental, intelijensi, postur, dan lain-lain untuk bertugas menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya. Pas Pampres lahir spontan bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sama halnya dengan kelahiran TNI dan Polri. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, terlihat adanya para pemuda pejuang yang berperan mengamankan presiden. Para pemuda yang berasal dari Kesatuan Tokomu Kosaktai berperan sebagai pengawal pribadi, dan para pemuda ekspeta atau pembela tanah air berperan sebagai pengawal istana. Pas Pampres berdasarkan surat keputusan Pengap nomor Kep/02 Romawi 2 garing 1988 pada tanggal 16 Februari 1988, Paswalpres masuk dalam struktur organisasi Bais TNI. Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan karena mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan objek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai pasukan pengawal presiden, nama satuan Paswalpres diubah menjadi Pas Pampres. Berdasarkan keputusan Pengap nomor Kep/04 garing Romawi 6 garing 1993 tanggal 17 Juni 1993, Pas Pampres tidak lagi di bawah Badan Intelijen ABRI, akan tetapi berkedudukan di bawah Pengap dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta tamu negara setingkat kepala negara, kepala pemerintahan, dan keluarganya, termasuk undangan pribadi serta tugas protokoler khusus pada upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor Perpanglima garing 1 Romawi 1 garing 2010 tanggal 20 Januari 2010, organisasi Pas Pampres disempurnakan dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama, unsur pimpinan, komandan, dan wakil komandan. Yang kedua, unsur pembantu pimpinan terdiri dari inspektorat, staf perencanaan, dan staf intelijen. Selanjutnya ada juga staf operasi, staf personel, dan staf logistik. Yang ketiga, ada unsur pelayanan terdiri dari bekas, sekretariat, dan datasemen markas. Yang keempat, ada unsur badan pelaksana terdiri dari Dense, Denkomlek, Denkes, Denpal, dan Bekang, dan Pusdalop. Yang kelima, yang terakhir itu ada unsur pelaksana terdiri dari Grup A Pas Pampres berkekuatan 4 detasemen melaksanakan pengamatan fisik yang dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya. Yang kedua, ada grup B Pas Pampres berkekuatan 4 detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya.
yang ke C. Grup C itu grup Pas Pampresnya bertugas melatih dan membina kemampuan personil Pas Pampres TNI serta satu detasemen latihan bertugas melatih dan membina kemampuan personel Pas Pampres. Yang terakhir yang keempat, grup D Pas Pampres berkekuatan 4 detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Jadi ada 4 ya. Selanjutnya Pas Pampres itu memiliki metode yang digunakan dalam observasinya adalah yang pertama itu metode observasi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian Pas Pampres itu memiliki job description itu yang pertama menyelenggarakan pengamanan pribadi VIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna menjamin keselamatan pribadi dan jiwa VIP dari setiap ancaman bahaya langsung jarak dekat. Menyelenggarakan pengamanan instalasi yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan, pengamanan personil, material, serta fasilitas di lingkungan yang digunakan VIP. Menyelenggarakan pengamanan penyelamatan VIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang terancana dan terarah guna melindungi serta menyelamatkan jiwa VIP dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang kemungkinan terjadi di setiap saat. Menyelenggarakan pengamanan langsung jarak dekat dalam perjalanan meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan guna mengamankan VIP dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan. Menyelenggarakan pengamanan makanan dan medis VIP yang meliputi segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan baik secara visual, laboratoris, ataupun cara-cara lain melindungi jiwa atau raga VIP dari bahaya yang dapat timbul melalui makanan, minuman, obat-obatan, dan benda-benda lainnya. Menyelenggarakan acara protokoler khusus yang meliputi jajaran kehormatan, pasukan upacara, dan iringan musik pada upacara-upacara kenegaraan. Selanjutnya adapun job specification Pas Pampres adalah yang pertama yaitu warga negara Indonesia memiliki wawasan yang luas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Laki-laki dan atau perempuan bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri ataupun PNS TNI. Berijazah minimal SMA, MMA atau SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan. Memiliki tinggi badan seimbang sekurang-kurangnya 163 cm untuk laki-laki dan 157 cm untuk perempuan. Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada wartawan. Wartawan ada dari teman-teman yang belum mengetahui fungsi dari wartawan sebenarnya ya. Wartawan itu sudah nggak asing lagi, yang dimana wartawan itu telah memberikan informasi-informasi terkini terkait adanya peristiwa di suatu tempat. Selanjutnya wartawan dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun job description dari wartawan adalah pertama memeriksa keautentikan berita atau informasi. Dapat bekerja sama dengan reporter dalam memantau kejadian tertentu, mendapatkan fakta dan bukti nyata dari sebuah informasi dan berita, menemukan sumber yang kredibel dan dapat dipercaya dengan informasi yang akurat. Dalam pengundian ini, wartawan bertugas meliput kegiatan dari awal sampai akhir dan nantinya dapat menginformasi hal tersebut kepada masyarakat secara akurat dan terpercaya. Selanjutnya ada beberapa job spesifikasi dari wartawan, yaitu menguasai keterampilan jurnalis, reportase, wawancara, menulis berita.
Selanjutnya, menguasai bidang liputan, dapat bekerja dalam tim, cekatan, memiliki public speaking yang baik, teliti, dapat menggunakan alat dan teknologi informasi. Dalam wartawan tersebut ada kameramen dan reporter yang tugas-tugasnya yaitu mengoperasikan kamera untuk siaran langsung atau live, menyampaikan situasi terkini terkait pengundian nomor urut paslon. Oke, untuk liaison officer atau LO, sering biasanya kita dengar LO itu digunakan dalam suatu acara. Seperti sebenarnya tuh LO itu sebagai koordinator penyambung dari tamu terhadap pihak panitia gitu sebenarnya, untuk sebagai atau penghubung dari pihak penyambung tamu dengan panitia. Jadi langsung saja saya ada beberapa metodenya, yaitu yang untuk LO ini ada 2, yaitu wawancara dan observasi. Jadi deskripsi pekerjaan LO itu sebagai sarana mempermudah dan pemahaman bersama antara KPU dengan parpol terkait proses dan alur kerja pada pengundian nomor urut. Selanjutnya, selain itu, tim yang ditugaskan dapat lebih memahami persoalan yang dimungkinkan terjadi dan dihadapi saat proses pengundian. Tugas tim penghubung juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada kader partai terkait pelaksanaan teknis pengundian KPU. Selanjutnya, ada beberapa job spesifikasi dari LO tersebut. Yang pertama, dipercaya oleh partai politik bersangkutan untuk menjadi penghubung antara parpol dengan pihak KPU. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan kecakapan yang bagus, memiliki pengalaman sebagai perantara maupun protokol dalam kegiatan serupa, mampu berkoordinasi secara jelas dan tegas, dan tidak terpengaruh oleh berbagai hasutan buruk mengenai KPU maupun parpol bersangkutan. Selanjutnya, mempunyai pendirian yang tegak. Selanjutnya ada MC. MC ini penting ya, karena MC itu sebagai pengontrol di sebuah acara tersebut, dan juga bagaimana untuk memberikan nuansa yang tidak membosankan. Karena di sini peran MC itu penting, apalagi dalam hal seperti pemilihan umum dan bagaimana untuk menenangkan para pendukung parpol gitu. Oke, langsung saja kita simak metode job analisis dari MC itu adalah metode wawancara. Selanjutnya, deskripsi pekerjaannya. Yang pertama itu menyambut hadirin pada acara yang dibawakan. Yang kedua itu mengenali dan menguasai tema acara. Yang ketiga, menyampaikan susunan acara, mengantar jalannya acara sebelum kemudian diserahkan kepada moderator. Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan dari MC tersebut. Adanya yang pertama, public speaking yang baik, memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, percaya diri, wanita atau laki-laki dengan penampilan yang menarik. Oke. Selanjutnya, kreatif dalam berimprovisasi. Selanjutnya ada Bawaslu. Bawaslu ini kepanjangannya adalah tunggu sebentar ya. Kayaknya banyak dari teman-teman nggak asing kan dengan Bawaslu itu. Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu, yang mana yang berperan penting juga untuk mengawasi, mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan atau tindakan-tindakan yang merugikan sepihak. Jadi Bawaslu ini perannya ya tanggung jawabnya besar, bersamaan sebenarnya untuk keamanan dan stakeholdernya. Jadi Bawaslu itu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.
yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas yang pertama, perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu. Kedua, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU. Yang ketiga, pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jurnal kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan yang terakhir ada pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada mengawasi pelaksanaan tahapan pelanggaran pemilu yang terdiri atas yang pertama, pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilihan tetap. Kedua, penetapan peserta pemilu. Ketiga, proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon presiden, wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan wakil wali dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ada pelaksanaan kampanye. Yang kelima, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. Yang keenam, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS. Yang ketujuh, pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Yang kedelapan, pergerakan surat tabulasi perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU. Yang kesembilan, proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi dan KPU Pusat. Selanjutnya yang ke-10 ada pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Yang ke-11, pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan pemilu. Pelaksanaan putusan DKPP, dan yang terakhir proses penetapan hasil pemilu. Dan selanjutnya ada mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan ANRI. Selanjutnya berwenang mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu. Evaluasi pengawasan pemilu, menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kami memiliki spesifikasi pekerjaan dari Bawaslu. Yang pertama ada WNI, warga negara Indonesia, berusia minimal 25 tahun, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Selanjutnya memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan kepengawasan pemilu. Selanjutnya berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau di badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, BUMN, dan BUMD pada saat mendaftar. Selanjutnya tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia tidak menduduki jabatan politik,
jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Nah, tadi sudah dijelaskan dari rentetan untuk pengundian sampai keluarnya nama calon tersebut. Untuk job analisisnya seperti yang sudah ditonton rekan-rekan sekalian. Jadi ketika saya mendapat mandat menjadi ketua tersebut, saya akan mencoba inovasi-inovasi seperti pendaftaran di zaman teknologi yang canggih seperti ini, apalagi di suasana pandemi. Digitalisasi itu penting dan perlu ditingkatkan. Jadi terlepas dari semua itu, pelaksanaan pemilu 2018 silam sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Namun pastinya di setiap kegiatan pasti ada kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja. Karena oleh sebab itu harus ditingkatkan untuk kelancaran dan belajar dari evaluasi sebelumnya, dan juga mengantisipasi dan meminimalisir seminimal mungkin terjadinya kekurangan dan kesalahan akibat disengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita bersama-sama untuk mewujudkan pemilu yang aman, yang sehat, dan juga menjadikan pemilu yang mendatangkan hikmah yang terbaik dan untuk kemajuan bangsa negara yang kita cintai. Baik, begitu saja penjelasan dari video saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Oke, untuk akhir kata saya ucapkan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berbahagia, dan di tengah pandemi seperti ini harus tetap berkarya, bekerja, semangat.